How. Nah, sekarang what-nya apa nih? Kalau misalnya di tempat Bapak Ibu terjadi kecelakaan. Apa, Pak? Iya, apa penyebabnya? Apa yang eh, melibatkan apa gitu kan ya Pak ya? Kecelakaan itu melibatkan apa? Penyebabnya apa ya? Kemudian where, di mana lokasi kecelakaan? Kemudian when, kapan terjadi kecelakaan? Kemudian who, siapa yang terlibat? Atau kalau misalnya mau dilakukan inspeksi dari kecelakaan itu, maka siapa tim yang melakukan inspeksi? Kemudian yang ada di lokasi siapa saja? Kemudian how, bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat. Inspeksi dilakukan untuk, nah sekarang ini what, inspeksi dilakukan untuk menilai penyebab dan analisis. Jadi kita tahu penyebabnya apa, kemudian nanti dari situ bagaimana analisisnya. Kemudian where, di mana lokasi yang akan dilakukan, tempat kejadiannya di mana. Kemudian when, kapan akan dilaksanakan. Jadi kalau kita mau melakukan inspeksi dari kecelakaan itu, kapan akan dilakukan dan kecelakaan itu kapan terjadinya. Kemudian who, siapa timnya, dan how, bagaimana cara melakukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini yang kita nggak boleh uh, apa ya? Kita harus aware mengenai ini karena kan kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kadang hal sepele tapi itu di luar dari normal gitu ya. Kita biasanya ngelihat kita diemin aja gitu kan. Tapi kalau kejadian itu terus-menerus maka akan menyebabkan kecelakaan. Makanya kalau ada hal yang di luar dari kebiasaan terjadi, maka itu harus segera dilaporkan. Hal-hal kecil seperti itu yang bisa membahayakan. Jadi kalau terjadi kecelakaan kan akibatnya dampaknya bisa luas. Kalau Bapak Ibu kan gampang ya. Kalau terjadi kecelakaan diapain sih Pak? Yang melibatkan sumber radiasi pakai pesawat sinar X. Biasanya kalau Bapak Ibu pakai pesawat sinar X itu potensi bahayanya apa sih? Kebocoran dari tabungnya bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada lagi nggak? Kalau ada kebakaran ya, bisa melibatkan juga kebakaran. Kemudian apa lagi? Terus kalau misalnya terjadi pada saat eh, terjadi kebocoran tabung, apa yang harus dilakukan? Hmm? Ya, tombol emergensinya dimatikan. Kemudian apa lagi? Kalau ada pasien kan pasiennya dikeluarin ya. Kemudian lapor ke PPR-nya kan gitu ya. Kemudian juga kita masuk melihat pesawat sinar X-nya itu dengan membawa speedometer. Kita cek ada kebocoran tabungnya di mana gitu ya. Kemudian nanti kita kasih tanda mana dari peralatan itu yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Simple sebenarnya ya, tapi kalau nggak tahu kan bahaya juga. Kalau pakai pesawat sinar X itu potensi bahayanya apa sih? Radiasi yang dipancarkan apa sih? Sinar X kan gitu ya. Potensi bahaya radiasinya eksterna atau interna? Eksterna. Jadi kalau kita pakai pesawat sinar X, maka potensi bahayanya adalah radiasi sinar X, kemudian dia merupakan bahaya paparannya adalah paparan eksterna. Ada kontaminasi nggak? Bisa terjadi kontaminasi nggak? Kalau kita pakai pesawat sinar X kan, kalau radiasinya di apa pesawat sinar X-nya dimatikan, kan radiasinya hilang tuh.
Jadi dia tidak bisa, dia hanya paparan eksternal. Jadi dia tidak bisa menimbulkan kontaminasi. Nah, yang bisa menimbulkan kontaminasi itu kalau kita pakai zat radioaktif. Kita pakai zat radioaktif maupun bentuknya padat, cair atau gas, itu bisa menimbulkan kontaminasi. Kalau dia masuk, ya misalnya zat radioaktifnya berbentuk gas, kan dia mudah menguap ya, maka bisa menimbulkan kontaminasi di udara, masuk melalui saluran napas. Kemudian kalau dia berbentuk serbuk, maka bisa masuk melalui pencernaan mulut atau luka yang terbuka. Ya, atau menempel pada kulit, itu kita sebut juga sebagai kontaminasi. Jadi beda ya, kalau Bapak Ibu aman karena nggak mungkin ada kontaminasi. Jelas? Kemudian enggak, jalan. Apa ya? Di sini ya udah, di situnya kenapa belum? Ya, silakan. Udah kelewat lagi. Ininya sih, ininya ya Pak ya, nggak connect. Dari mana? Ini, oh Rumah Sakit Siaga Pejaten. Dulu ibu saya di situ Pejaten. Dekat ibu saya dulu. Setelah nikah saya pindah ke Ciputat. Menepi. Kenapa Pak? Oh, ya, udah Pak. Ya, ya, udah benar. Kasih Pak. Ya, kemudian penerapan pendekatan dan tingkat persyaratan dari sistem manajemen. Persyaratan ya. Nah, di sini pemegang izin menerapkan pendekatan bertingkat persyaratan sistem manajemen. Jadi, persyaratan sistem manajemen itu harus kita buat tingkatannya. Jadi ada sumber daya, ada produk, dan atau proses dalam organisasi. Kemudian pertimbangannya apa? Pada saat si pemegang izin ini akan menyusun sistem manajemen, maka harus mempertimbangkan signifikansi keselamatan, keamanan, dan kompleksitas organisasi, pengoperasian instalasi atau fasilitas, atau pelaksanaan kegiatan. Kemudian mempertimbangkan potensi bahaya dan besarnya dampak resiko keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan, mutu ekonomi dari setiap instalasi atau fasilitas atau kegiatan, kemudian mempertimbangkan konsekuensi keselamatan dan atau keamanan yang dapat terjadi jika terdapat kegagalan, kejadian yang tidak diantisipasi, kegiatan yang tidak direncanakan secara memadai, atau kegiatan yang dilakukan dengan tidak semestinya. Jadi ini yang menjadi pertimbangan. Kita lihat di sini, kalau Bapak Ibu kan di bidang radiologi diagnostik, di mana potensi bahayanya hanya eksternal. Sekarang kalau yang kedokteran nuklir itu dia pakai zat radioaktif ya, berarti dia potensi bahayanya
eksterna maupun interna. Berarti sistem manajemennya lebih kompleks atau lebih sederhana dari yang radiodiagnostik? Lebih kompleks karena bahayanya lebih besar, potensi bahayanya lebih besar, kemudian kegiatannya mungkin lebih banyak, prosesnya juga lebih rumit. Maka di sini sistem manajemennya pasti lebih kompleks daripada yang radiologi diagnostik. Kemudian dokumentasi sistem manajemen. Tadi yang sudah saya sebutkan, yang namanya dokumentasi sistem manajemen. Tadi level pertamanya apa tadi? Pedoman. Level keduanya prosedur. Level ketiganya instruksi ya, instruksi. Kemudian nanti di situ ada formulir dan ada rekaman. Kemudian dokumentasi sistem manajemen yaitu dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi. Dikendalikan itu seperti apa sih maksudnya kira-kira? Kalau kita punya dokumen mutu harus kita kendalikan, itu maksudnya gimana? Iya, benar. Jadi kalau kita membuat, kan kita awalnya kalau kita membuat sistem mutu itu, kita kan ada penyusunan ya, penyusunan, di mana penyusunan itu melibatkan semua orang yang terkait dengan sistem mutu itu. Kemudian setelah penyusunan, nanti disahkan, kemudian digandakan, dikasih nomor supaya dapat ditelusuri. Kemudian kalau kita sudah punya dokumen mutu, kita lagi revisi, maka dokumen mutu yang lama harus dicabut, diambil. Jadi pada saat kita menyerahkan dokumen mutu yang baru, kita minta dokumen mutu yang lama. Kenapa? Karena takutnya pada saat kita memberikan yang baru, tapi yang lama tidak kita minta, nanti bisa ketuker. Jadi mana ini yang benar, yang lama atau yang baru? Kadang-kadang kan kita kalau Bapak Ibu kalau bekerja dengan radiasi ada prosedurnya nggak sih? Prosedurnya apa aja? Yang kaitannya dengan radiasi, prosedur yang Bapak Ibu ini dilibatkan nggak di dalam penyusunan sistem manajemen? Yang dari, maksud saya mungkin kalau Bapak Ibu kan PPR-nya baru nih, ya. Kalau PPR yang lama dilibatkan nggak? Mestinya dilibatkan ya. Jadi karena kan ada prosedur-prosedur yang terkait dengan kegiatan radiasi. Kira-kira prosedurnya apa aja sih yang harus Bapak Ibu buat yang masuk di dalam sistem mutu? Prosedur yang kaitannya dengan kegiatan radiasi kira-kira apa saja? Hmm? Pengendalian proteksi radiasi itu namanya apa ya? Hmm. Nah, itu namanya prosedur kedaruratan yang melibatkan pesawat sinar X ya. Kemudian ada prosedur kedaruratan di mana di dalam prosedur kedaruratan itu ada bagaimana cara menanggulanginya, kan gitu ya. Penyebabnya apa? Jadi pada saat kita membuat prosedur kedaruratan, yang pertama Bapak Ibu harus tahu potensi bahayanya yang Bapak Ibu miliki ini sumbernya, potensi bahayanya apa. Kemudian dari potensi bahaya itu kita baru bisa menyusun organisasinya, benar nggak? Kalau potensi bahayanya sederhana, kecil, maka organisasinya juga sederhana. Tapi kalau potensi bahayanya besar, tentu saja organisasinya juga lebih kompleks. Kemudian dari situ kita potensi bahaya kita tahu, kemudian kita melakukan penilaian resikonya, dampaknya sampai mana, kemudian setelah itu kita bentuk organisasinya untuk penanggulangan seperti apa. Kemudian setelah organisasi kita butuh peralatan apa saja. Setelah butuh peralatan, kita buat prosedur penanggulangan. Dan setelah itu bagaimana cara mengantisipasi supaya kecelakaan itu tidak terjadi lagi. Itu namanya prosedur lengkap gitu ya.
Kemudian ada prosedur kedaruratan. Kemudian prosedur apa lagi? Pengoperasian pesawat Sinar X. Ada nggak? Ada. Nah, itu kan yang harus Bapak Ibu lihat ya, harus dipatuhi terutama kalau pegawainya baru. Kan kalau mau kerja harus lihat prosedurnya. Nah, kalau ada prosedur yang baru, berarti kan yang tersedia adalah prosedur yang baru. Kemudian prosedur apa lagi sih? Apa Pak? Rekaman dosis, betul. Jadi prosedur rekaman dosis dari ada dosis buat rekaman dosis buat pekerja radiasi, ada juga rekaman dosis buat pasien, ada nggak sih Pak? Ada ya. Oke. Sekarang kalau rekaman dosis buat pasien itu buat apa sih gunanya? Ada gunanya nggak? Iya, benar. Sebagai acuan untuk optimasi. Jadi, Bapak Ibu kemarin udah diajarin ya, yang namanya persyaratan proteksi radiasi apa aja? Udah, apa aja? Justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Kalau di bidang radiologi diagnostik, optimisasinya kita bisa melalui tingkat panduan paparan medik, ya. Kemudian ada pembatas dosis buat pendamping pasien. Ada nggak Bapak Ibu? Jadi itu yang kita sebut dengan optimisasi. Kalau yang justifikasi caranya pakai apa Pak? Surat rujukan, ya. Jadi yang namanya justifikasi itu kan manfaat harus jauh lebih besar dari resikonya. Terus bagaimana kok tahu manfaatnya jauh lebih besar? Pasti dari rekomendasinya dari dokter. Orang ini perlu di ronsen karena butuh berhubungan dengan dicurigai ada suatu penyakit, jadi harus dilakukan. Kemudian kalau limitasi penerapannya pakai apa? NBD, nilai batas dosis. Kalau nilai batas dosis buat masyarakat berapa sih Bapak Ibu? 1 milisievert dalam 1 tahun. Kalau buat pekerja radiasi, 20 milisievert rata-rata untuk seluruh tubuh. Rata-rata 5 tahun untuk seluruh tubuh. Benar nggak? Penyinarannya kan seluruh tubuh ya, yang 20 milisievert itu. Dan 1 tahun tertentu boleh sampai 50 milisievert. Karena seluruh tubuh, maka dosisnya adalah dosis efektif. Ya, kalau yang per organ ada kan ya, untuk kulit berapa NBD-nya? 500 milisievert, tapi itu dosis ekivalen. Beda ya Pak ya? Kalau dosis ekivalen untuk menjadi dosis efektif harus dikali dengan faktor bobot jaringan. Tapi kalau seluruh tubuh kan faktor bobot jaringannya 1. Berarti dia udah langsung pakai satuannya adalah dosis efektif. Tapi kalau per organ dia pakai dosis ekivalen. Jelas ya? Kemudian kita kembali lagi ke sini. Sebutkan contoh prosedur manajemen administrasi rumah sakit. Tadi kalau Bapak Ibu kan sudah menyebutkan tadi ada prosedur apa pengoperasian, kemudian prosedur penanggulangan kedaruratan. Apalagi kalau pasien mendaftar nih masuk, itu ada prosedurnya nggak sih? Ada, namanya prosedur apa itu? Kalau orang datang mau di ronsen nih, biasanya dia datang diapain dulu? Identitasnya, berarti itu adalah pendaftaran, prosedur pendaftaran pasien, di mana kita butuh data-data apa saja, pengumpulan data pasien, verifikasi data, dan pemberian nomor rekam medis. Setelah itu apa lagi? Penjadwalan pemeriksaan, ya dapat nomor berapa, kan gitu ya? Benar nggak? Penentuan jadwal pemeriksaan, konfirmasi dengan pasien, dan pencatatan jadwal pemeriksaan. Setelah itu apa lagi?
Ya, kalau sudah diperiksa pembayaran kan ya, bayar nggak sih? Bayar ya. Kalau pakai BPJS gimana prosesnya? Ya, itu kan harus diurus juga kan ya, nggak gratis kan? Nah, di sini kalau misalnya nggak pakai BPJS berarti penerimaan pembayaran, verifikasi pembayaran, dan pencatatan pembayaran. Kemudian pengadaan obat dan alat medis nih, misalnya dikasih obat-obatan, maka di sini pemesanan obat dan alat medis, pengiriman obat dan alat medis, dan pencatatan pengadaan obat dan alat medis. Ini hanya contoh. Jadi ini adalah contoh-contoh prosedur manajemen di administrasi rumah sakit. Nah, sekarang kalau yang ada kegiatannya dengan pasien kan berarti ada prosedur tadi penanggulangan kedaruratan, prosedur pengoperasian X-ray, pesawat sinar X, kemudian prosedur pemantauan daerah kerja. Harus dilakukan nggak nih? Dilakukannya kapan? Pemantauan daerah kerja. Pada saat biasanya dilakukan nggak sih kalau di rumah sakit? Saya nanya nih ya, bukan ngetes. Kalau di rumah sakit, PPR-nya pernah memantau daerah kerjanya nggak pada saat X-ray-nya itu dinyalakan? Kemudian ada nggak yang meriksa di luar ruangan berapa? Kalau ada jendela tuh ke arah mana? Ya, nah itu yang namanya prosedur pemantauan daerah kerja. Kemudian tadi Pak, prosedur evaluasi dosis ya, Bapak Ibu kan pakainya apa? TLD, TLD, pakai TLD. Berarti di prosesnya atau di evaluasinya tiap 3 bulan sekali. Berarti 3 bulan sekali evaluasinya di mana? Hmm? BPFK. Di BPFK, kemudian nanti hasilnya kan diserahkan ke PPR-nya, benar nggak? Setelah itu diapain? Hah? Didiemin aja, disimpan atau disalin? Kan biasanya kalau evaluasi dosis itu kan 1 lembar, benar nggak? Ada nama-namanya kan ya? Itu harus disalin di dalam kartu dosis. Jadi setiap orang punya yang namanya kartu dosis. Disalin ya. Kemudian prosedur pemeriksaan kesehatan pasti ada, ya kan? Dilakukan berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. Untuk pekerja radiasi harus ya, harus ada pemeriksaan kesehatan. Karena kalau tidak melampiri hasil pemeriksaan kesehatan, maka izinnya nanti disuruh perbaiki lagi. Kemudian apa lagi? Prosedur apa lagi? Prosedur perawatan, perawatan alat. Itu kalau misalnya yang melakukan kan orang luar, tapi kita tetap harus punya prosedurnya. Prosedurnya gimana? Kalau alat rusak, lapornya kemana, kemudian nanti diserahkan kepada siapa, setelah selesai pengecekannya bagaimana. Kemudian prosedur kalibrasi servometer, ya kan? Servometer itu dikalibrasi setiap 1 tahun sekali, kemudian baru beli, benar nggak? Setelah rusak diperbaiki juga harus dikalibrasi. Jadi itu semua yang prosedur-prosedur yang harus kita miliki yang ada kaitannya dengan radiasi. Nih, rekaman. Kalau rekaman kita lihat ada data inventarisasi pesawat sinar X. Ini wajib dilakukan ya. Jadi ini salah satu kewajiban kita sebagai pemegang izin ya kalau kita punya izin. Kemudian hasil evaluasi pemantauan dosis pekerja radiasi ini ada rekamannya. Kemudian rekaman dosis personil yang menggunakan dosimeter aktif. Yang disebut dengan dosimeter aktif ini apa? Pendos ya. Pendos itu kita sebut sebagai dosimeter aktif karena kita bisa langsung membaca. Kalau yang non aktif yang TLD, film batch ya, itu yang kita sebut TLD, film batch apa lagi udah ya. Kemudian kalau film batch setiap berapa bulan? 1 bulan sekali. Kalau TLD 3 bulan sekali. Kalau
PENDOS perlu dikalibrasi nggak? Perlu dikalibrasi juga ya PENDOS ya. Kemudian rekaman dosis pasien, ini tadi yang untuk gunanya untuk apa gitu ya. Kemudian hasil pemantauan kesehatan pekerja radiasi, ini juga harus ada rekamannya. Hasil pemantauan paparan radiasi, hasil verifikasi keselamatan, sertifikat kalibrasi alat ukur radiasi, ini masuk di dalam rekaman. Kemudian sertifikat atau surat keterangan pelatihan personil. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai PPR atau pekerja radiasi yang lain itu mengikuti suatu pelatihan harus ada rekamannya, ada sertifikatnya, kemudian jelas ditulis judul pelatihannya apa, isi pelatihannya apa. Kemudian rekaman hasil perawatan dan perbaikan pesawat Sinar X. Jadi kalau habis diperbaiki harus ada catatannya. Kapan rusak, kapan diperbaiki, hasilnya seperti apa. Itu biasanya nanti Bapeten datang langsung nanya, ini pernah rusak, diperbaiki, terus hasilnya mana, gitu ya. Kemudian rekaman data kejadian terkait paparan yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada kecelakaan harus ada rekaman. Rekaman di dalam paparan di dalam kecelakaan tuh rekamannya apa aja sih isinya? Kalau terjadi kecelakaan nih tempat Bapak Ibu, kan ada rekamannya tuh. Isinya apa aja tuh kamu? Kronologi jadi dari kejadian ya. Kemudian apa lagi? Tanggal, waktunya gitu ya. Waktu, jam berapa, pukul berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Kemudian apa lagi? Kalau ada korban, dosis yang diterima korban berapa. Kemudian tindakan yang dilakukan apa saja. Kemudian orang yang terlibat dalam penanggulangan siapa saja. Itu ada di dalam suatu rekaman. Kenapa rekaman penting untuk disimpan? Misalnya rekaman pemantauan dosis pekerja, kenapa harus disimpan nih, Bapak Ibu? Apa? Iya, dilaporkan di dalam balis ya. Kemudian selain itu untuk apa lagi? Iya, betul. Jadi dosis dosis pekerja itu kan kita itu dia disimpan selama 30 tahun semenjak berhenti bekerja dengan radiasi atau kalau sampai umurnya 70 atau 75 tahun ya. 70 atau 75 tahun gitu ya. Kemudian pemantauan dosis ini misalnya Bapak Ibu udah kerja berapa tahun nih? Misalnya rumah sakitnya sudah beroperasi selama 5 tahun. Itu dosisnya harus ada. Karena kita untuk menentukan pembatas dosis. Tadi kan salah satu persyaratan proteksi radiasi yang justifikasi, limitasi, sama optimisasi. Itu optimisasi kan penerapannya pakai pembatas dosis ya. Jadi pembatas dosis buat pekerja radiasi itu dibuat berdasarkan evaluasi dosis ini. Jadi dosis selama berapa tahun itu nanti kita lihat. Kalau misalnya berapa tahun nanti dari hasil beberapa tahun itu maka kita bisa menentukan pembatas dosis. Ya. Kemudian data untuk evaluasi dosimetrik apabila terjadi insiden radiasi serta menetapkan dan mengkaji pembatas dosis. Kemudian rekaman terkait kecelakaan tadi ya. Kecelakaan itu adalah analisis untuk menetapkan strategi dalam meningkatkan sistem proteksi dan keselamatan radiasi serta sebagai pembelajaran atau lesson learned atas insiden supaya nanti tidak terjadi lagi. Kemudian rekaman pencatatan kondisi penyinaran di sini atau rekaman dosis. Ini buat apa? Buat pemantauan optimisasi proteksi pasien di rumah sakit serta kontribusi dalam penentuan DRL atau Diagnostic Reference Level atau yang biasa kita sebut dengan tingkat panduan paparan medis. Kemudian rekaman terkait peralatan. Nah, itu untuk memantau status dari peralatannya masih baik atau tidak.
Kemudian rekaman pemantauan paparan radiasi, ini untuk kaji ulang radiologik untuk mengidentifikasi perlunya perubahan terhadap batas daerah kerja dan tindakan proteksi dan keselamatan radiasi. Jadi ini adalah gunanya dari rekaman pemantauan paparan radiasi. Kalau kalau paparan radiasi itu kan berarti kita di sini ada yang namanya daerah kerja radiasi, benar nggak? Daerah kerja radiasi kan dibedakan menjadi dua, yaitu daerah pengendalian dan daerah supervisi. Kalau daerah supervisi itu batasannya berapa? Lebih besar dari 1 milisievert sampai 6 milisievert dalam 1 tahun. Jadi diperkirakan seseorang akan menerima dosis lebih besar dari 1 sampai 6 milisievert dalam 1 tahun dan bebas kontaminasi, itu masuk daerah supervisi. Kalau daerah pengendalian yang lebih besar dari 6 milisievert dan dia biasanya juga ada kontaminasi. Jadi kalau ada kontaminasi walaupun dosisnya masih kecil ya, misalnya dosisnya cuma 4 milisievert dalam 1 tahun, tapi ada kontaminasi, maka dia masuk ke daerah pengendalian. 1 sampai 6. Udah, kita istirahatnya nanti jam berapa ya? 15.30 ya? Enggak, 15 ya? 15.15. Kemudian dokumentasi sistem manajemen. Di sini pemegang izin menetapkan dan melaksanakan dokumen sistem manajemen yang mencerminkan. Jadi yang namanya dokumen sistem manajemen itu mencerminkan ciri dan kegiatan organisasi serta mencerminkan kerumitan dan interaksi proses. Dokumen sistem manajemen harus mudah dibaca, mudah dipahami, dapat diidentifikasi dengan segera dan tersedia pada saat digunakan. Ini yang tadi gunanya harus dikasih nomor, ya, dikasih nomor supaya dapat diidentifikasi dengan segera mana yang terbaru. Kemudian harus mudah dibaca. Jadi yang namanya dokumen sistem itu jangan berbelit-belit. Jadi orang itu kalau membaca dia pemahamannya sama, ya. Kemudian mudah dipahami. Kalau misalnya prosedur pengoperasian alat pakai bahasa Belanda kan nggak ngerti ya. Jadi harus pakai bahasa yang mudah dipahami. Kemudian dalam pengendalian rekaman, pemegang izin menentukan klasifikasi rekaman. Klasifikasi rekaman itu maksudnya apa? Mm-hmm. Ya, jadi klasifikasinya bisa macam-macam ya Pak ya. Ini Pak klasifikasi mengenai dokumen, mengenai administrasi, mengenai uh, manusia, pekerja, pasien. Kemudian klasifikasi mengenai ini untuk kegiatan yang non radiasi. Ini apa dokumen yang rekaman yang mengenai radiasi kan dibedakan ya. Kemudian menetapkan jangka waktu penyimpanan. Nah, seperti tadi kartu dosis dan kartu kesehatan kan ada jangka waktunya 30 tahun atau sampai 75 atau 70, saya lupa. Kemudian menyediakan media penyimpanan. Kalau harus disimpan sampai 30 tahun kan nggak mungkin yang berupa kertas gitu ya Pak ya. Terus kalau berupa biasanya soft file gitu ya, itu juga penyimpanannya harus baik. Jangan sampai kena virus gitu ya. Kemudian menjamin keamanan dari rekaman. Kalau rekaman dari pasien itu hasil ronsen itu boleh di boleh diakses sembarang orang nggak Pak biasanya? Nggak boleh. Siapa yang boleh mengakses? Hah?
Oh, jadi nggak boleh semua orang. Kemudian kebijakan dan perencanaan. Di sini pemegang izin menetapkan kebijakan. Isi dari kebijakan apa saja ya? Di sini isi dari kebijakan yaitu ada visi, misi, dan kebijakan sistem manajemen. Kemudian kebijakan terhadap keselamatan sebagai prioritas utama, identifikasi interaksi antara manusia, teknologi, dan organisasi, perilaku personel yang diharapkan dalam pelaksanaan budaya keselamatan dan budaya keamanan, serta akuntabilitas dari keselamatan. Ini harus dimuat di dalam kebijakan. Jadi 5 item ini tercantum di dalam kebijakan. Udah pernah baca kebijakan yang ada di tempat Bapak Ibu? Biasanya kalau di rumah sakit kita masuk tuh ada tulisan gitu ya, kebijakan rumah sakit seperti apa. Kemudian dalam melaksanakan kebijakan, pemegang izin menunjuk satu manajer yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan keselamatan, peningkatan kinerja keselamatan, pengembangan nilai dan harapan personil dan organisasi, serta pelaporan keselamatan. Jadi di sini dalam melaksanakan kebijakan itu tidak pemegang izin tidak secara langsung melakukan, tapi dia menunjuk satu manajer yang bertanggung jawab untuk hal-hal di bawah. Tapi kalau misalnya kan kalau di dalam sistem manajemen mutu itu kan yang namanya pemegang izin tuh harus menjadi contoh gitu ya, menjadi contoh atau teladan. Nah, boleh nggak dia uh, sebagai contoh atau teladan itu dia diwakili orang lain, boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi untuk perilaku dia tetap harus dia yang sebagai contoh. Tapi kalau untuk pelaksanaan di dalam pekerjaannya, maka dia bisa mendelegasikan ke satu orang manajer. Kemudian kewajiban manajer, yang tadi manajer yang sudah ditunjuk punya kewajiban menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk keselamatan, mendorong dan mendukung semua personil dalam mencapai tujuan keselamatan, melibatkan semua personil dalam meningkatkan kinerja keselamatan, serta menjalin komunikasi internal organisasi dengan jelas dalam mengambil setiap keputusan yang ada hubungannya dengan keselamatan. Ini adalah kewajiban dari manajer. Kalau di tempat Bapak Ibu setiap divisi kan ada manajernya, benar? Ya kan? Jadi yang namanya setiap bidang atau setiap divisi itu ada satu manajer di mana dia yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan dari sistem mutu di tempatnya. Kan masing-masing bidang punya prosedur sendiri-sendiri. Nah, di sini nanti yang namanya manajer di bawah, jadi ada satu manajer, kemudian ada beberapa manajer yang mewakili beberapa divisi itu, dia nanti yang mengawasi pelaksanaan dari sistem mutunya itu. Terus dia juga yang mengawasi bagaimana tercapainya sasaran kerja dari bidangnya. Biasanya kan kalau di dalam sistem mutu ada sasaran mutunya nggak sih? Ada. Sasaran mutu itu dari setiap bidang kan beda-beda ya. Setiap bidang punya sasaran mutu sasaran. Kalau misalnya kalau di tempat yang namanya sasaran mutu itu kan harus terukur ya, harus terukur itu maksudnya kapan dicapainya, berapa banyak yang harus diadakan. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Kemudian kebijakan ini dievaluasi secara minimal 1 kali dalam 1 tahun. Bila terjadi perbedaan kepentingan dalam pengambilan keputusan, pengaturan dilakukan dalam sistem manajemen. Jadi di dalam sistem manajemen ini diatur bagaimana cara pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan kepentingan. Kemudian penyelesaian perbedaan kepentingan dilakukan tanpa membahayakan keselamatan. Jadi kalau ada perselisihan itu kita ambil solusinya tapi tanpa mengurangi keselamatan. Kemudian dalam melaksanakan kebijakan, pemegang izin menetapkan struktur organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unsur organisasi,
hubungan dalam organisasi dan hubungan antara organisasi internal dengan organisasi eksternal. Jadi di dalam sistem manajemen mutu itu ada struktur organisasinya. Struktur organisasi ditetapkan, kemudian nanti masing-masing orang yang ada di dalam struktur organisasi itu tugasnya sebagai apa? Wewenangnya apa? Boleh nggak struktur organisasi ini dirubah? Boleh ya, sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Kemudian evaluasi terhadap struktur dan unsur organisasi internal secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Jadi di sini struktur dari organisasi itu dievaluasi setiap 2 tahun sekali, perlu diubah atau tidak. Kemudian pemegang izin lapor ke kepala badan, kepada Bapeten, paling lama 5 hari kerja setelah ditetapkan adanya perubahan struktur organisasi. Jadi kalau ada struktur organisasi, kita juga harus lapor ke Bapeten. Kapan lapornya? Yaitu 5 hari kerja setelah ditetapkan adanya perubahan tersebut. Sampai sini jelas? Jadi kalau ada apa-apa, ada perubahan di dalam sistem manajemen, nanti kita revisi sistem manajemennya, kan kalau struktur organisasinya berubah, berarti sistem manajemennya juga berubah ya. Nah itu juga harus kita laporkan kepada. Kemudian perencanaan secara terpadu dan konsisten dengan kebijakan organisasi. Di sini yang namanya perencanaan itu ada tujuan, ada strategi, ada sasaran organisasi. Di sini yang namanya pemegang izin harus membuat perencanaan secara terpadu dan konsisten dengan kebijakan organisasi. Nah, yang namanya sasaran organisasi atau sasaran mutu itu harus terukur. Kemudian ditinjau pelaksanaan perencanaan 1 tahun sekali, kemudian dilakukan tindakan perbaikan setiap penyimpangan dari rencana. Nah ini yang tadi saya sebutkan, sasaran itu harus terukur. Misalnya kalau di tempat Bapak Ibu kan harus ada apron gitu ya. Kalau fasilitasnya banyak berarti kan apronnya butuh lebih dari 1. Kalau misalnya apronnya misalnya butuh 5, kan tidak bisa 1 kali dalam 1 tahun itu misalnya anggarannya nggak cukup kalau beli 5. Maka di situ di sasaran mutunya harus jelas. Nanti tahun depan mau beli berapa, tahun depannya lagi berapa, tahun depannya lagi berapa. Itu yang kita sebut dengan terukur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tinjauan pelaksanaan perencanaan 1 tahun sekali. Kenapa tadi harus ditinjau? Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau di perencanaan itu tidak pelaksanaannya tidak bisa sesuai, kita lihat, kita evaluasi terjadi kendala apa selama pelaksanaan. Mungkin ada yang perencanaannya terlalu ambisius nih, ya, jadi terlalu berlebihan sehingga tidak akan tercapai. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, dilakukan tindakan perbaikan setiap penyimpangan dari rencana. Jadi kalau misalnya di dalam perencanaan itu tidak tercapai dalam jangka waktu 1 tahun, maka nanti harus ada tindakan perbaikan. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Udah jelas semua, Bapak Ibu? Yang di belakang, Pak, udah jelas belum? Jelas. Kemudian tanggung jawab manajemen. Di sini tanggung jawab pemegang izin menetapkan, menerapkan, mempertahankan, dan meningkatkan sistem manajemen. Membentuk organisasi, melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Tadi kan perencanaan udah dibuat nih untuk 1 tahun. Kemudian perencanaan boleh nggak dibuat untuk 5 tahun? Boleh, berarti itu perencanaan jangka panjang. Jadi ada perencanaan jangka pendek, kita buat 1 tahun, perencanaan jangka panjang 5 tahun. Itu tadi Renstra ya. Biasanya Renstra itu berapa? 5 tahun ya. Kemudian melaksanakan inspeksi, prosedur pengujian, verifikasi, dan validasi sesuai prosedur.
Kegiatan yang dilakukan kontraktor sesuai kontrak, ini juga yang namanya kontraktor itu semua kegiatan tidak langsung dilepas kepada kontraktor, tapi tetap harus diawasi. Kemudian memvaliditas data dan informasi, melaksanakan surveillance. Surveillance ini harus dilakukan tergantung kepada kebijakan dari organisasi, mau 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Kemudian melaksanakan manajemen proyek, mengawasi perubahan desain, ketidakpatuhan dan insiden, melaksanakan uji fungsi dan akuntabilitas, pengambilan keputusan, waktu, cara, dan personilnya harus ditetapkan, kemudian melakukan audit internal dan eksternal. Di sini melakukan uji fungsi maksudnya apa ini? Uji fungsi dari pesawat Sinar X itu ya biasanya dilakukan berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Ada yang 3 tahun sekali untuk mamografi. Kalau uji kebocoran 1 tahun sekali ya dilakukan uji kebocoran. Dilakukan uji kebocoran nggak? Ekspres nggak perlu ya. Yang UKES itu kan yang uji kesesuaian itu ya, untuk mengetahui apakah outputnya sesuai apa enggak kan gitu ya. Hubungannya dengan penyinaran pada pasien ya. Kalau tidak dilakukan takutnya nanti overexposure itu. Kemudian PI menetapkan nilai dan metode interaksi dengan pihak berkepentingan. Nah, di sini ada metode interaksinya secara apa? Bisa secara komunikasi, koordinasi, kerjasama, atau kolaborasi. Nah, komunikasi ini harus dilakukan secara efektif, jelas, dan tidak ambigu. Tidak ambigu itu tidak menyebabkan salah pemahaman, ada tafsir yang lebih dari satu. Kemudian tepat waktu dan berkesinambungan dan kejujuran, keterbukaan dan kepercayaan. Ini yang ada di dalam interaksi dengan komunikasi. Kalau interaksi dengan koordinasi, kerjasama atau kolaborasi, ini menerapkan pendekatan bertingkat sesuai dengan tingkat risiko di fasilitas dan kegiatan untuk mencapai dan mengoptimalkan keselamatan. Di sini kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Jadi di sini yang namanya pihak berkepentingan itu juga harus kita akomodir, maunya apa gitu ya. Jadi nanti di sini harapannya dari pihak berkepentingan apa, itu nanti setelah 1 tahun berlalu kita harus evaluasi lagi bagaimana pelaksanaannya. Apakah pihak berkepentingan itu sudah puas dengan yang perencanaannya atau belum. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia, kemudian ada sarana prasarana dan lingkungan kerja serta informasi dan pengetahuan. Ini masuk di dalam sumber daya. Ya. Kemudian yang untuk sumber daya manusia, standar kompetensi yang dibutuhkan, yang diperlukan apa? Kemudian dilakukan perencanaan pengadaan personil, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi. Jadi maksudnya di dalam suatu kegiatan kita harus tahu untuk kegiatan tersebut butuh kompetensi seperti apa. Jadi nanti kalau ada orang yang mendaftar untuk bekerja di kegiatan tersebut, maka akan dilihat apakah si personil ini kompetensinya sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, maka harus dilakukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada sertifikasi. Ini Bapak Ibu salah satu dari pemenuhan kompetensi. Benar nggak? Sebagai PPR kan harus punya apa Bapak Ibu? SIB ya. Jadi Bapak Ibu harus punya SIB, maka Bapak Ibu mengikuti pelatihan proteksi petugas proteksi radiasi. Kalau pekerja radiasi perlu ikut pelatihan ini enggak? Di tempat Bapak Ibu? Enggak perlu. Jadi ini hanya untuk petugas proteksi radiasi. Terus yang untuk pekerja gimana Pak? Diedukasi sendiri secara in-house ya. Bikin sendiri pelatihan, yang ngajar siapa? Bapak Ibu sebagai PPR bisa ngajar. Ngambilnya dari mana? Modulnya dari yang sudah kita berikan. Nanti ambilnya yang penting-penting aja. Biasanya 2 atau 3 hari
Itu untuk pekerja radiasi sudah cukup. Kemudian sarana prasarana dan lingkungan kerja ini harus ditetapkan, disediakan, dirawat, dievaluasi, dan ada pengendalian lingkungan. Kemudian informasi dan pengetahuan ini harus dikelola secara terintegrasi dan sistematis. Pendanaan harus memastikan pendanaan ini memadai atau tidak. Ya. Kemudian, nah ini adalah peningkatan kompetensi SDM. Kita tentukan dulu standar kompetensi yang dibutuhkan apa. Setelah itu kita lakukan penilaian apakah ada kesenjangan kompetensi atau tidak. Kompetensinya ini terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi kan berarti ada kesenjangan. Kemudian kita tentukan jenis kompetensi dan sumber daya yang dimiliki. Kita sediakan mekanisme pengembangan kompetensi, bisa melalui pelatihan, bisa melalui pendidikan. Tergantung ya kompetensi yang dibutuhkan apa. Kalau Bapak Ibu sebagai PPR kan cukup dengan pelatihan. Bapak Ibu kan sekarang kalau ikut pelatihan kan sertifikat pelatihan dari PT Gayo kan tidak perlu lulus ya. Ya enggak, cukup mengikuti. Kalau dulu harus lulus. Kalau sekarang mengikuti, setelah itu nanti ikut ujian Bapeten baru keluar sertifikat kompetensi. Dari sertifikat kompetensi itu nanti Bapak Ibu akan mendapat SIP. Sertifikat kompetensi Bapak Ibu bisa lebih dari satu. Misalnya Bapak Ibu mau ikut sertifikat kompetensi untuk diagnostik, buat kedokteran nuklir, buat radioterapi boleh. Tapi SIP-nya satu yang harus diambil. Dipilih nih, kalau Bapak Ibu punya 3 nih, pilih satu untuk SIB. Jadi kita nggak boleh ngerangkap-ngerangkap jadi PPR di RDI, kemudian jadi PPR di radioterapi, itu nggak boleh. Kompetensi boleh banyak, tapi SIB-nya disuruh milih satu. Udah ada yang pernah punya PPR belum di sini? Belum semua. Bapak udah pernah? Belum? Udah punya? Udah hangus ya? Ini ya Pak ya, belum kelupaan ikut rekualifikasi atau karena nggak bekerja lagi dengan radiasi. Oh, jadi nggak diperpanjang ya Pak ya. Terus sekarang disuruh lagi. Kenapa? Oh, baru ya Pak ya. Iya, jadi yang namanya sertifikat pelatihan sekarang sertifikat kompetensi boleh banyak Pak. Kalau dulu kan kita misalnya Bapak ngambil PPR Medik 1 gitu ya. PPR Medik 1 itu boleh Bapak boleh kerja di rumah sakit yang radioterapi, boleh yang kedokteran nuklir, boleh yang RDI. Kita Medik 1 itu boleh kedua dan boleh ketiga. Kalau sekarang nggak boleh, harus satu. Jadi kalau nanti Bapak pindah nih ke yang radioterapi, berarti harus ikut pelatihan lagi Pak. Ambil pelatihan, dapat sertifikat kompetensi buat yang radioterapi, baru nanti dapat SID-nya. Terus kalau udah, sekarang kan 5 tahun ya masa berlaku SIB-nya, kalau sudah 5 tahun, sebelum 5 tahun harus ikut penyegaran, kalau enggak nanti angus. Berarti harus ikut ujian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kemudian proses, pelaksanaan proses. Di sini proses sistem manajemen umum, ada pengembangan proses, ada manajemen proses. Kita lihat proses sistem manajemen umum ya. Jadi untuk yang umum, itu ada kendali produk dan layanan, ada pengelolaan rantai. Ini tadi.
proses sistem manajemen umum, pengembangan proses, manajemen proses. Kemudian untuk yang manajemen umum ada kendali produk dan layanan, pengelolaan rantai pasok, serta komunikasi. Kita lihat satu-satu untuk pengembangan proses. Di sini jaminan dalam pengembangan proses, persyaratan proses harus terpenuhi. Identifikasi bahaya dan risiko harus dilakukan. Identifikasi interaksi, identifikasi masukan, aliran proses, identifikasi keluaran, dan kriteria pengukuran. Ini yang harus dilakukan dalam jaminan dalam pengembangan proses. Jadi kalau ada suatu proses, persyaratan proses itu apa saja? Setelah persyaratan prosesnya terpenuhi, maka kita harus melakukan identifikasi dari proses tersebut. Proses tersebut itu ada bahayanya enggak? Kemudian risikonya seberapa besar? Setelah itu kita identifikasi interaksi antar prosesnya, identifikasi masukan dari prosesnya, kemudian kita identifikasi aliran prosesnya bagaimana, kita identifikasi keluaran dari prosesnya itu hasilnya apa, kemudian setelah itu hasilnya itu kita lakukan kriteria pengukuran. Kemudian untuk manajemen proses, nah ini yang tadi saya jelaskan, pemegang izin menetapkan manajer untuk setiap proses, ya. Jadi di sini manajer itu mengembangkan dan mendokumentasikan proses, menjamin interaksi yang efektif, memantau dan melaporkan kinerja proses, menjamin proses sesuai sasaran, mengevaluasi proses agar tetap efektif. Jadi yang dimaksud dengan proses ini adalah kegiatan. Di masing-masing tempat Bapak Ibu kan ada bidang ya, bidang atau divisi di mana ada punya suatu kegiatan. Nah, di dalam kegiatan itu ada satu manajernya, dia yang akan memantau pelaksanaan dari kegiatan di tempat Bapak Ibu. Memantau kegiatannya, melaporkan ya bagaimana kinerja dari kegiatannya itu, kemudian bagaimana apakah kegiatan itu sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan sasaran. Kemudian masing-masing bidang kan punya sasaran mutu. Nah, sasaran mutu itu bagaimana tercapainya, ini nanti yang menggiring adalah si manajer. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua apa ngantuk semua nih? Moga-moga jelas ya. Kemudian pengukuran efektivitas penilaian dan peluang perbaikan. Di sini pengukuran efektivitas itu adalah konfirmasi kemampuan organisasi serta identifikasi peluang perbaikan. Jadi kita lihat nih apakah setelah kita lakukan pengukuran, kemudian apakah sasaran mutunya tercapai atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah ada peluang perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, kemudian untuk penilaian, ini ada penilaian diri. Kalau penilaian diri ini auditnya dilakukan secara internal, sedangkan penilaian mandiri auditnya dilakukan secara eksternal. Kalau di tempat Bapak Ibu, audit internalnya ini siapa yang melakukan? Siapa? Audit? Audit silang itu gimana, Bu? Sebaliknya ya. Oke, jadi bisa dilakukan secara audit silang. Kemudian di tempat Bapak Ibu itu ada divisi mengenai jaminan mutu nggak? Nah, biasanya dari jaminan mutu itu kalau melakukan audit itu setahun berapa kali? Setahun sekali dilakukan secara sekaligus berbarengan semua langsung diaudit atau per bagian? Dijadwalkan, tapi dalam satu kurun waktu ya. Jadi dijadwalkan. Nah, itu yang namanya audit internal. Kalau audit eksternal dari mana? Badan pemerintahan seperti Bapeten ya. Kemudian dari Kemenkes ada nggak?
Ada. Kemudian dari yang mengeluarkan ISO, ya kan ya. Dari mana Pak? Kalau kesehatan rumah sakit itu dari mana? Apa Pak? Kas, kas itu apa ya Pak? Akreditasi rumah sakit ya. Jadi itu biasanya berapa tahun sekali sih Pak? 4 tahun sekali ya, karena masa berlakunya itu 4 tahun ya, perpanjangan gitu ya, 4 tahun. Jadi sebelum perpanjangan dilakukan audit. Terus biasanya kalau audit baik yang internal maupun eksternal, kan ada hasil temuannya ya Pak ya, ada laporannya ya Pak ya. Kemudian laporan-laporan itu diapain Pak? Hmm. Ya, berarti dari laporan-laporan itu kan ada beberapa temuan. Temuan-temuan itu nanti harus dibicarakan, didiskusikan, dievaluasi, kemudian apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak gitu ya. Kemudian ditindaklanjuti itu juga ada jangka waktunya, kapan harus diselesaikan. Terus nanti di tempat Bapak Ibu kan ada yang namanya tinjauan manajemen, ada nggak? Ada, biasanya kalau kita punya dokumen mutu, kita punya sistem mutu, ada tinjauan manajemen yang dilakukan 1 tahun sekali. Nah, di dalam tinjauan manajemen itu nanti yang hasil-hasil audit itu dikumpulin, Pak. Dikumpulin, kemudian nanti begitu juga dengan sasaran mutu dilihat. Jadi sasaran mutunya dilihat tercapai atau tidak. Yang tidak tercapai apa, kemudian dilakukan analisa dan tindakan perbaikan. Kemudian yang audit internal juga gitu, temuannya apa, kemudian penyebab atau akar permasalahannya apa, harus dilihat dulu akar permasalahannya. Kalau kita salah menentukan akar permasalahan, biasanya penyelesaiannya nggak tepat. Jadi ini dalam memilih akar permasalahannya kita harus hati-hati supaya nanti tindakan perbaikannya itu tepat, gitu ya. Kemudian setelah kita perbaiki, kemudian jangka waktunya kapan harus selesai perbaikan. Begitu juga yang audit dari eksternal harus diperbaiki. Nah, nanti pada waktu Bapeten datang nih ke tempat Bapak Ibu inspeksi, itu biasanya yang ditanya adalah laporan tinjauan manajemen. Kenapa? Karena semuanya ada di situ. Jadi apa saja dia akan melihat programnya seperti apa. Programnya tercapai atau tidak. Sasaran mutunya tercapai atau tidak. Kemudian setelah dilakukan audit sudah ditindaklanjuti atau belum. Kemudian mungkin audit dari inspeksi Bapeten yang tahun lalu dilihat juga sudah diperbaiki oleh Bapak Ibu atau tidak. Jadi sebenarnya Bapeten datang tuh melihat itu tuh udah komplit. Kemudian ini contoh penilaian mandiri. Penilaian mandiri tadi kan ada penilaian diri dan penilaian mandiri. Ini kalau penilaian mandiri kan yang dari salah satu contohnya dari Bapeten ya. Ini Bapeten itu biasanya dia melihat kewajiban kewajiban dalam perizinan ya. Perizinan itu apa aja sih yang tercakup? Kan ada Undang-Undang Nomor 10, kemudian PP 29. Kalau ini sekarang kan PP 45 ya. Kemudian kita lihat di sini pemanfaatan tenaga nuklir harus ada izin. Maka yang akan dicek apanya? Izinnya. Izinnya ada atau tidak? Ada tapi nggak ketemu, kan bisa ya? Ada tapi hilang gitu kan? Nah, ini juga harus akan dikasih tanda sama Bapeten. Kemudian setiap petugas tertentu di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin. Di sini berarti PPL punya SIB enggak gitu ya. Kemudian setelah itu selain kalau di tempat Bapak Ibu yang harus bersertifikasi apa aja? Dokter, fisikawan medik, PPL, kemudian apa lagi? Radiografer, pendidikannya kan ada ya minimalnya apa. Nah itu nanti yang akan dilihat oleh Bapak Ibu. Kemudian kalau ada perubahan izin, maka kita lihat ada perubahan pemegang izin enggak, ada perubahan personil enggak, ada perpindahan lokasi apa enggak, ada perubahan perlengkapan proteksi radiasi apa enggak.
Ini yang akan dilihat. Kalau perubahan personil, maka izinnya dirubah atau izin baru. Kalau perubahan personil, itu perubahan izin. Tapi kalau misalnya perubahan dari peralatan sumber radiasi, berarti perubahan peralatannya berubah, maka harus ada izin baru. Ya. Kemudian untuk keselamatan radiasi, ini persyaratan manajemen, persyaratan proteksi radiasi, persyaratan teknik, dan verifikasi keselamatan. Ini yang harus dilihat. Ini ada di dalam berapa? Perba 4 2020. Ya, 45 juga ada, Pak. Tapi yang kalau yang khusus diagnostik kan yang di Perba 4 2020, ya. Tadi persyaratan proteksi, kalau persyaratan manajemen kan hubungannya sama orang nih, pemegang izin, kemudian PPR-nya, radiografernya. Kemudian kalau persyaratan proteksi radiasi tadi yang apa? Justifikasi, optimisasi, dan limitasi. Kemudian persyaratan teknik ini kaitannya dengan alat. Kemudian kalau yang verifikasi keselamatan apa aja sini Pak? Udah diajarin belum? Perba 4 2020 udah diajarin belum? Udah belum? Belum ya? Kan ada verifikasi keselamatan di situ ya. Salah satunya adalah keandalan alat, yaitu dengan melakukan uji kesesuaian dan uji kebocoran. Apalagi ya? Eh, bahaya potensial kalau nggak salah masuk. Nanti ini dipelajari ya. Yang ini nih. Yang Perba 4 2020 itu biasanya kalau lisan tuh ditanyanya dari situ. Jadi harus bikin rangkumannya aja. Kemudian tinjauan sistem manajemen, dan ini adalah penilaian capaian tujuan, ketidaksesuaian pembelajaran, dan peluang perbaikan. Di sini tinjauan sistem manajemen dilakukan 1 tahun sekali, kemudian disampaikan ke Bapeten. Disampaikan ke Bapeten ini sebenarnya eh, pada pelaksananya kita tidak menyampaikannya, tapi biasanya kalau dia inspeksi akan dilihat sama Bapak. Kemudian peluang perbaikan ini memilih, merencanakan, dan merekam tindakan untuk meningkatkan proses, memantau tindakan perbaikan, mengevaluasi efektivitas perbaikan. Jadi ini yang kita sebut dengan peluang perbaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Biasanya di tempat Bapak Ibu dilakukan nggak? Eh, dilihat nggak peluang perbaikannya apa? Kira-kira ada nggak peluang perbaikan di tempat Bapak Ibu? Kalau misalnya pada saat penyinaran dengan pasien, pernah ada kesalahan nggak? Sesuai prosedur semua? Kemudian apakah dosis yang diberikan sesuai? Nggak pernah ada kecelakaan ya? Nggak pernah. Biasanya kalau yang radioterapi ya, biasanya yang radioterapi karena kan dosisnya harus sekian untuk mematikan sel-selnya. Nah itu yang kadang-kadang terjadi, sering terjadi overexposure itu biasanya di radioterapi. Sampai beberapa kali
penyinaran, tapi setelah, kalau nggak salah 17 kali penyinaran, setelah yang ke-17 baru ketahuan bahwa overexposure. Jadi karena alatnya tidak dilakukan kalibrasi. Nah, jadi terjadi overexposure yang menyebabkan kalau nggak salah luka di kepala itu pernah. Luka di kepala sehingga menyebabkan kematian, tapi kematiannya bukan karena lukanya, tapi karena dia penyakit kansernya. Di laporannya begitu. Kemudian penerapan sistem manajemen dalam pemanfaatan sumber radiasi. Tadi Bapak Ibu udah belajar nih mengenai sistem manajemen. Kemudian kita sebagai PPR penerapannya seperti apa? Di sini berdasarkan peraturan Bapeten nomor 4 tahun 2020 tentang keselamatan radiasi untuk penggunaan X-ray di bidang radiologi diagnostik. Di sini yang namanya persyaratan manajemen meliputi penanggung jawab keselamatan, personil, dan pendidikan dan pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi. Kemudian yang namanya penanggung jawab keselamatan yaitu PI dan pihak lain yang terkait, ya. Kemudian penyelenggara proteksi dan keselamatan radiasi harus terintegrasi dengan sistem manajemen, terdiri atas wakil dari setiap pekerja radiasi, mempunyai tugas membantu PI dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang proteksi dan keselamatan radiasi untuk memastikan pelaksanaan program dipantau secara berkala melalui pengawasan mandiri. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Bapak Ibu nanti sebagai PPR membuat program nggak sih? Buat programnya namanya apa? Program proteksi dan keselamatan radiasi. Di dalam program itu isinya apa saja? Tadi udah bikin ya? Tadi bikin nggak? Diajarin bikin nggak tadi? Bikin. Oh, tapi nggak disuruh nyusun. Oh. Isinya apa aja sih? Ada pendahuluan ya? Oke. Pendahuluan itu isinya apa? Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dasar hukum ya. Dasar hukum masuk. Definisi masuk. Kemudian bab 2 isinya apa? Struktur organisasi. Kemudian bab 3 deskripsi peralatan dan fasilitas ya. Oke, berarti deskripsi peralatan dan fasilitas itu isinya adalah peralatan yang Bapak Ibu gunakan beserta denahnya kalau nggak salah ya. Jadi denahnya di mana peralatan X-ray-nya itu nanti sebelah-sebelahnya ruangannya digunakan untuk apa. Kemudian apa lagi bab selanjutnya? Bab 4 apa? Prosedurnya mengenai prosedur kaitannya dengan prosedur pengoperasian, kemudian apa lagi Pak? Pembatas dosis harus ada kan? Oke, kemudian uji paparan, pemantauan lingkungan ya Pak ya, pemantauan lingkungan, pemantauan dosis, kemudian apa prosedur uji kesesuaian, kemudian apa lagi? Perlu prosedur pengangkutan nggak? Nggak perlu. Prosedur pengelolaan limbah? Nggak perlu. Kalau pesawat Sinar X-nya udah nggak dipakai, prosesnya diapain? Udah nggak dipakai lagi nih, terus gimana? Dilaporkan ke Bapeten untuk pemberhentian izin, kemudian ada berita acaranya ya Pak ya. Itu nanti pesawat Sinar X-nya mau diapain gitu kan? Ada buktinya. Kemudian apa lagi? Bab 4, terus apa lagi Pak? Bab 5 apa? Rekaman dan laporan ya. Kemudian kalau yang jaminan mutu masuk mana Pak? Prosedur. Prosedur atau masuk yang organisasi ya? Bab 2 apa yang bab 4?
Nggak masuk bab 2 ya? Masuk ke bab 4. Bab 3 atau bab 4? Bab 4. Jadi itu yang saya pikir tadi ini pada bikin program proteksi. Cuma dijelasin aja ya. Kenapa Pak? Oh, oh. Kemudian mempunyai pelaksanaan program. Nah, di sini kan tadi Bapak sudah bikin program, kemudian program proteksi itu kan nanti diserahkan ke Bapeten. Setelah itu nanti pelaksanaannya kan Bapak yang mengawasi, Bapak Ibu yang mengawasi. Kemudian setelah itu kan harus ada laporannya. Laporan dari pelaksanaan program itu juga nanti harus diserahkan ke Bapak. Kemudian personil di sini meliputi kalau di tempat Bapak Ibu kan ada tenaga medis ya, ada dokter spesialis radiologi, kemudian ada dokter spesialis lain, dokter gigi spesialis radiologi, kedokteran gigi dan atau dokter gigi. Di sini ada yang dokter, Bapak dokter apa? Oh, dokter umum. Cuman satu ya dokternya ya. Kemudian dokter Bapak udah dapat ilmu mengenai radiasinya belum ya? Kalau yang lain radiografer ya? Yang lain dari mana? Sebagai radiografer kah? Iya, berarti udah punya ilmu mengenai proteksi radiasi dong ya? Insya Allah. Kalau Bapak baru ini ya belajarnya ya? Kemudian tenaga kesehatan meliputi fisikawan medik dan radiografer. Kemudian ada petugas proteksi radiasi. Nah, ini petugas proteksi radiasi berkewajiban membantu PI dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang proteksi radiasi. Sebagai pengemban tanggung jawab tersebut, maka PPR bertindak sebagai supervisor. Jadi Bapak Ibu ini nanti sebagai supervisor dalam bidang proteksi radiasi. Di mana Bapak punya kewenangan merencanakan, mengorganisasikan dan menggerakkan serta mengendalikan kegiatan proteksi radiasi. Istirahat ya Pak ya? Ya, istirahat dulu Bapak Ibu. Break 15 menit. Ya, silakan Bapak Ibu. Udah ngantuk nih, udah kelamaan ya. Tadi diajarin ini, pembatas dosis. Udah ngitung, udah tahu caranya.